Akan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Haleluya. Ya, slide-nya Dri. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita di bulan yang Juni ini, minggu-minggu terakhir, masih berbicara tentang keluarga. Dan pada saat ini kita masih berbicara tentang komitmen beriman dan beribadah, yang tentunya sudah kita pelajari bersama sejak minggu yang lalu. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan hal ini di minggu pagi, para muda, minggu sore, bahkan di Kekal hari Rabu kemarin sudah disampaikan. Dan kita tetap menggunakan ayat yang sama di dalam Yosua 24 ayat 15. Mungkin kita melihat bahwa ini adalah ayat komitmen, sehingga judulnya adalah komitmen beriman dan beribadah. Sudah banyak yang menyampaikan komitmen beriman dan beribadah. Apalagi yang kita mau lihat dan kita mau dengar hari ini. Saya rindu kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ada satu sisi yang lain yang kita bisa tangkap pada malam hari ini, yang mungkin sesuatu yang baru kita bisa ambil maknanya. Kita baca dulu ayatnya, next satu kali ayatnya. Kita lihat dulu di ayatnya di Yosua sebagai ayat mas kita 24 ayat yang ke-15. Dari slide ada Tri. Yosua 24 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini adalah ayat mas yang luar biasa. Satu keputusan dari seorang kepala keluarga untuk menyampaikan bahwa beribadah kepada Tuhan yang benar. Sebelum lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, saya berkeluarga dulu tidak sepaham, tidak sealiran dan tidak sekepercayaan. Sudah lama berhubungan, berpacaran, hampir 4 tahun, tetapi tidak pernah ada kesepakatan. Sampai pada titik terakhir, mau menikah atau tidak. Kalau menikah harus mau dibaptis. Kalau tidak mau dibaptis, ya saya nggak jadi menikah. Itu dipertimbangkan sampai 1 bulan. Kenapa? Karena keluarga besarnya istri saya itu mempunyai kepercayaan yang berbeda. Dan keluarga besar saya di daerah istri saya semua mempunyai kepercayaan yang sama dengan mereka. Jadi saya seorang diri. Keluarga besar saya yang di Jawa Tengah itu mempunyai kepercayaan kepada Tuhan secara kekristenan seperti saat ini saya pegang sampai saat ini. Jadi saya disudutkan kepada banyak hal, baik dari keluarga saya maupun keluarga dari pihak istri. Keluarga besar ya, karena itu adalah kepercayaan dari keluarga besar. Sampai pada akhirnya saya ngomong, kalau mau menikah harus mau dibaptis. Kalau tidak mau dibaptis, tidak jadi menikah. Jadi seperti itu akhirnya keluarga besarnya ngalah, dibaptis. Sampai pada suatu ketika kami di gereja yang lama, istri saya ngomong ke Pak Suko, Bapak saya mau dibaptis. Lu kan sudah dibaptis. Dulu hanya sekedar menikah. Padahal itu sudah sekitar berapa? Mungkin sudah 10-15 tahun. Minta dibaptis ulang. Karena dulu saya tidak mengerti. Saya karena syarat menikah harus dibaptis. Makanya seperti itu. Komitmen ini yang harus kita pegang. Mungkin pada saat anak-anak muda yang sebelum menikah sampai kepada yang sudah menikah. Nah, kita pelajari di sini ada 2 hal yang luar biasa. Jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu duduki. Ada 2 Allah yang disembah di sini. Allah yang di seberang sungai Efrat, Allah nenek moyang, dan Allah orang Amori. Baik, satu-satu kita akan ya. Allah yang di seberang sungai Efrat, siapakah Allah mereka? Siapakah Allah yang namanya bangsa Israel ini? Kalau menurut saudara siapa? Israel siapa? Haleluya. Israel, yang dikenal dengan Israel siapa?
Yakub ya, puji Tuhan. Saya pikir tidur semua. Jadi kalau dikatakan Israel Yakub, kalau nenek moyangnya adalah Abraham, betul? Kalau dikatakan apakah engkau percaya kepada Allah nenek moyangmu, Allahnya Abraham? Kira-kira salah nggak ayat ini? Loh, sudah benar kok Pak, Allahnya Abraham. Kenapa kok harus dikatakan seperti ini? Dan ditegaskan ayat ini seringkali dibicarakan. Makanya saya ingin memberikan apa bisa nenek moyangmu beribadah kepadanya. Padahal kita tahu bahwasanya Israel ini adalah dari keturunan Yakub, dan Yakub adalah anak dari Abraham yang dikenal sebagai percaya. Bukan hanya satu agama yang mengakui, agama lain, sisi yang lain juga mengakui. Tiga agama itu sering sampaikan. Tetapi kenapa kok orang itu mengatakan kepada nenek moyang? Apa yang salah di sini? Ya, kita lihat apa yang dikatakan agama nenek moyang. Next, satu kali lagi kita lihat dari Abraham sebelumnya, ya, beribadah kepada nenek moyang yang di seberang sungai Efrat. Apa yang salah ada di sana? Apa yang dimaksudkan oleh Yosua di sini? Kita tahu bahwasanya Yosua mengambil keputusan untuk beribadah. Ini adalah satu tindakan yang langsung meminta kepada bangsa Israel kembali kepada Tuhan Allah yang hidup. Ya. Mungkin seringkali mereka mengiyakan untuk beribadah kepada Allah Yahweh. Tetapi pada kenyataannya mereka seringkali mengingkari. Dan siapakah Allah yang bukankah orang mereka adalah Israel, adalah Abraham yang dikenal di tiga agama? Apa yang salah? Kita tahu pada saat sebelumnya, dibaca di dalam ayat Yosua 24 ayat 2, klik 1. Ya, naik 1, tik. Iya. Katalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jelas di sini disebutkan bahwa Abraham itu beribadah kepada Allah yang lain. Terah ayah Abraham, Nahor saudaranya. Dia beribadah kepada Allah lain yang bukan Allah yang saat ini kita kenal. Itulah kenapa Yosua mengatakan beribadahlah ke sungai Efrat, nenek moyangmu yang sembah. Seperti itu, yang dimaksudkan adalah Allah-Allah yang lain. Dan itu sangat teruji berbagai peninggalan bahwa di mana Allah sebelum dia sebut ada yang luar biasa, itu sikut yang luar biasa, sikut yang agung, itu surat seperti ini. Sikut yang di atasnya untuk memperbakar korban itu dibangun oleh sekitar 2000 sebelum Masehi dan diberikan untuk Mbak Nana. Dia yang memegang kehidupan, dia yang memegang kendali untuk kesuburan tanah, dia memegang kendali dalam hal-hal yang lain, dan itu sangat berpengaruh kepada Israel pada saat itu, ya, yang bangsa Ur, ya, yang ada pada saat itu. Dia dibangun oleh orang yang namanya Ur-Namu. Sampai di sini jelas? Jadi mereka mempersembahkan segala sesuatu di korban di situ. Ya, mempersembahkan persembahan kepada Allah yang lain. Dewa Nana ini yang mengendalikan langit. Ya, mengendalikan langit, siklus kehidupan, sehingga mereka harus melekat kepadanya. Ada beberapa sumber yang saya kutip di Wikipedia. Ada beberapa bangsa yang ikut menyembah ke Dewa Nana. Ada Kaldea, ada Pasana, 10 kelahiran
pertumbuhan, pembukaan, kematian, dan untuk menentukan kalender tahunan mereka. Di antara dewa-dewa Mesopotamia, Nana ini adalah dewa yang tertinggi, tadi sudah saya katakan, yang adalah sumber tanaman, ya, sumber kesuburan tanaman, ternak, keluarga. Jadi doa-doa dipanjatkan kepada mereka. Inilah yang disebut Allah lain. Masih banyak Allah lain, dan yang terbesar adalah Nana. Mereka membuat satu bangunan yang namanya zigurat seperti ini untuk mempersembahkan korban. Nah, kenapa bangsa Israel ini, Yosua mengatakan kepada mereka semua untuk beribadah kepada Allah atau kepada yang di seberang sungai Efrat. Ya. 24 ayat 2 sudah, oke. Nah, ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi Allahnya Abraham, Terah, dan Nahor sebelum dipanggil oleh Allah. Abraham kita lihat itu dipanggil dalam Kejadian 11 ayat 1 mungkin tidak ada. Dikatakan begini, firman Tuhan kepada Abraham, di negerimu dan di tanah saudaramu dan dari rumah bapamu. Oke, dah, yuk. Yang kutunjukkan Abraham diminta oleh Allah untuk meninggalkan negeri. Untuk meninggalkan anak saudara. Abraham di rumahnya. Abraham untuk meninggalkan negeri. Semua hal yang sangat familiar dengan Abraham. Tinggalkan. Dan harus melihat satu hal yang baru. Sesuatu nyaman menjadi sesuatu yang enak. Dia harus merantau. Negerinya di nggak tahu. Negerinya nggak tahu. Tapi kita di sini Abraham sangat patuh, sangat taat. Dia tidak tahu kemana mereka harus pergi. Dia harus keluar dari Ur Kasdim. Contoh satu tindakan yang nyata. Kalau kita ngomong, mestinya kalau di dalam keluarga besar, dia sudah dipengaruhi dengan kepercayaan-kepercayaan itu sangat melekat. Dari turun-temurun Terah ke Abraham, itu sangat berat bagi dia. Tetapi kita lihat Abraham tanpa adanya keraguan, tanpa adanya konflik, adanya memenuhi panggilan untuk keluar dari Ur Kasdim. Ini yang luar biasa. Satu keputusan yang lahir dari sesuatu yang dia yakini, walaupun di dalam masyarakat di sekitarnya yang akan keluar sendiri itu mempunyai kepercayaan. Dikatakan di sini, Abraham dia dipilih untuk negeri yang akan diterimanya, lalu Abraham yang susah ibadah. Kita tahu di mana Abraham satu respon ke agama luar biasa. Dia tidak tahu, dia mau lakukannya, dia menurutinya, dia bertindak sesuai dengan panggilannya. Ada alasan dia menolak karena keluarganya beribadah kepada Allah yang tadi sebagaimana halnya dengan Bapak Ibu, mungkin di dalam kita sehari-hari satu kebudayaan, satu kepercayaan dalam kehidupan kita, nenek yang kita, dia masih ada mes di rumah saya. Ketika disingkirkan oleh saya, ada mes dari atas yang ada dewa dan terusnya. Film Gokong, paham Bapak Ibu? Banyak dewa yang disembah, dan kami ketahui ada kesaksian yang luar biasa dari ini. Cuma waktunya nggak cukup. Tetapi inilah ada kepercayaan yang turun temurun itu berlaku dalam kehidupan kita. Ada dewa-dewi yang menjadi mengikat. Mungkin kita tidak sadar dengan kondisi seperti itu, ya.
Tetapi pada kenyataannya, kepercayaan ini begitu melekat. Dan bahkan ada yang rela mengeluarkan uang begitu banyak. Sampai akhirnya kehidupannya goncang. Sampai akhirnya kehidupan keuangan rumah tangganya kacau. Tidak jauh dari tempat kita. Ini adalah satu kenyataan bahwa mereka masih mempertahankan secara lahiriah, mereka beribadah kepada Allah di gereja, tetapi yang lain masih dikerjakan. Oleh karena itu, satu keputusan, mau beribadah kepada Allah atau mau beribadah kepada nenek moyang Allah, nenek yang di seberang sungai Efrat, yaitu nenek moyang kita. Bukan hanya tradisi Cina, tradisi tentu, ya, kalau saya sebut nama tidak, tapi itu kenyataan yang kita alami. Mari kita masing-masing. Waktunya jalan terus. Saya terus. Kemudian yang kedua adalah Allah orang Amori. Siapa orang Amori ini? Kata disebut Allahnya orang Amori. Siapakah orang Amori ini? Amori ini adalah orang dari keturunan Nuh, Ham, Kanaan, baru Amori. Nanti dibaca sendiri di Kejadian 10 ayat 6 dan Kejadian 15 sampai 16 ya. Kejadian 10 ayat 6 ayat 15 sampai 16. Jadi orang Amori ini adalah dari keturunannya Nuh, Ham, dan Amori keturunan. Nah, setelah kematian Yosua, kondisi situasi bangsa Israel semakin parah. Dikatakan di sini Hakim-Hakim 2:8, dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan dan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan siapa saja mereka. Di dalam Hakim-Hakim 3:5 dikatakan, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang dan menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan kepada mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Kenyataan, ada Allah Baal, ada Allah Asyera. Mereka mempunyai satu kesatuan, perpaduan, asimilasi bangsa, hidup berpadanan, hidup satu kumpulan, hidup dalam satu kelompok. Dan mereka mengambil anak laki menjadi istri, dan anak dijadikan suami bagi anak mereka. Pada saat terjadi seperti itu, saling mempengaruhi itu terjadi. Saling mempengaruhi terjadi. Dan kabar buruknya, mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang saat itu semakin kuat kepercayaan, dan orang Israel menjadi lemah. Mereka menjadi jahat. Mereka meninggalkan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan mereka bersujud kepada Baal, kepada Asyera. Karena apa? Ada gadis-gadis yang memperkenalkan kepada calon suaminya. Karena ada laki-laki yang menjadi imam, yang menggeret orang-orang Israel untuk percaya kepada Baal dan Asyera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu yang singkat ini, dalam kehidupan yang semakin pengaruhnya sangat kuat, kita menjaga dari Yosua 14 yang kepada siapa supaya terjadi mereka al dan kita ikuti kita sebagai minoritas
Karena kita hidup di dalam lingkungan yang kecil. Nggak enak kalau saya sendiri. Kalau di sini semua warna putih, Pak Dayat pakai merah, pasti kelihatan merah. Dan itulah kekristenan. Mana pasti kelihatan. Apakah kita menyediakan diri untuk mereka, merelakan diri dipengaruhi oleh mereka? Ataukah sebaliknya? Yang dikatakan dalam Matius, kita menjadi terang, kita menjadi garam. Tergantung iman kita. Bagaimana kita mensikapi hal itu? Harus buat keputusan. Kalau kita tidak bisa membuat keputusan, kenapa? Karena tidak yakin dengan iman kita. Bahaya. Next. Harus ada, sehingga dikatakan kita harus komitmen. Kalau sekarang kita sudah mulai terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita, maka kita harus membuat komitmen ulang untuk beribadah kepada Allah yang benar, komitmen ulang untuk kembali kepada Allah yang benar. Karena komitmen ulang adalah diperlukan kembali iman kepada Tuhan. Komitmen ulang seperti sebuah rest area yang untuk beristirahat sejenak dari penatnya jalan kehidupan dan kembali mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Next, buka lagi. Bagaimana keputusannya, saudara? Kalau saat ini saudara tidak yakin dengan imanmu, itu yang harus dipertanyakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan mungkin bisa mempengaruhi keluarga kita untuk datang dan menyembah Allah. Jadi tidak yakin. Bagaimana supaya kita berjiwa iman yang yakin? Dari kebenaran firman Allah pastinya. Kita membaca firman Allah pastinya. Karena dari situ timbul iman. Pertanyaan yang sering kali dikatakan, apakah dengan membaca firman itu tiap hari, ikut CBA 1A, CBA 2A sampai 2I, baca firman setiap hari, terus kemudian firman itu menjadi jawaban dari kesulitan hidup saudara, menjadi jawaban firman itu? Saya tidak. Apa yang kita baca itu menjadi jawaban pergumulan kita pada saat itu. Tetapi kalau kita seringkali membaca firman Allah, pada saat kita diperhadapkan kepada sesuatu ya, yang tertekan atau apapun juga, saya yakin pada saat itu Tuhan akan ingatkan kita kepada bunyi firman Allah. Walaupun ayatnya tidak hafal, tetapi kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang baru mengenai hal itu. Ya, kita bisa komitmen kondisi seperti itu, memiliki pemahaman yang baru. Karena dengan firman itu yang telah kita baca, kita diingatkan. Walaupun bisa diingatkan dengan cara-cara yang lain, tetapi kita memiliki yang Tuhan yang hidup yang akan mengingatkan kepada kita. Itu satu contoh. Atau pada saat kita membaca firman tidak ngeh, pada waktu CBA kita membaca firman tidak ngeh, maksudnya tidak ngeh, tidak mengerti ayat yang sudah kita baca mungkin hari, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seringkali kan gak ngerti ya Bang Muji ya. Tetapi pada saat ada masalah kita dibukakan, ini loh jawaban dari masalahmu. Oleh karena itu kenapa kok kita harus membaca firman setiap hari? Satu contoh mengenai hal ini, pada saat dulu kita tidak mengerti kebenaran firman Allah. Pada saat iman kita mungkin masih rendah, kita memandang semua agama itu baik. Kita memandang bahwa semua agama itu jalannya sama menuju Tuhan. Hanya nyebutnya yang berbeda. Kita toleransi kepada keluarga kita, boleh memilih agama pun yang dia mau, yang dia suka. Tergantung dia mau dipengaruhi teman-temannya atau apapun juga. Karena kita di pemahaman semua sama. Kepercayaan sama, semua membawa kepada Tuhan. Tolong dibukakan Yesaya 52. Ayat yang 40 ayat 25. Yesaya 40 ayat yang ke-25. Yesaya 40 ayat yang ke-25. Bisa? Oke. Dengan siapa hendak kamu samakan aku?
seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Kalau dulu kita mengatakan semua Allahnya sama, tetapi di sini Allah mengatakan dengan siapa? Hendak kamu samakan aku. Aku ojo dibanding-banding ke. Jangan dibanding-banding nih. Ya, itu lagunya. Tetapi Allah sendiri mengatakan, dengan siapakah engkau menyamakan aku? Firman Allah yang Maha Kudus. Kenapa kau dikatakan firman Allah yang Maha Kudus? Bukan hanya kudus, tetapi Maha Kudus. Artinya kudus tahu? Dipisahkan. Suci dan kudus berbeda. Suci bersih. Ada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan, terima kasih, saya juga baru mengerti. Tetapi kudus atau kudus dipisahkan. Kalau Allah mengatakan aku yang Maha Kudus, aku yang terpisah dari segala-galanya. Jadi tidak boleh dibanding-banding ke Allah kita. Dan kita dikatakan kudus adalah kita sudah dipisahkan oleh Allah dalam kebenaran. Kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, bukan karena kemampuan dan gagah kita. Oleh karena itu, kalau pengertian yang lama kita mengatakan semua kepercayaan sama, sekarang harus berubah ayat ini, bahwa kita sudah dipisahkan. Amin. Oleh karena itu, kita harus yakin. Sama seperti Yosua yang mengatakan dalam Yosua 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah yang benar. Karena ini gak bisa dibandingkan. Bukan kepada Allahnya orang di seberang sungai Efrat, nenek moyang yang sembah, atau kepada Allahnya orang Amori. Tetapi Allah yang benar yang harus kita sembah. Ya. Ini keputusan yang harus silakan. Keputusan yang harus kita, saya aja memberikan keputusan itu, Bapak. Keluarga kita masih berhankan kepercayaan lain yang masih memikirkan hal-hal baik, yang harus kepada Allah yang terjadi kuburan. Mulai sekarang tentukan keputusanmu. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah. Oh, sekarang anak-anakmu beribadah, bergaul dengan orang-orang yang tidak sependapat, tidak kepercayaan, tidak seiman, seamin. Mulai katakan no. Oleh sebab itu, kalau ini beberapa pasangan lahir di sini menjadi besan, bes apa Pak Dayat? Besnya BEST gitu loh. Pak Frans juga seperti itu, dan Pak Selamat. Puji Tuhan. Jadi keputusan itu sekarang di tangan Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa kita mau beribadah? Apakah kita mau masih mengikuti Allah nenek moyang yang kita sembah? Mungkin bukan mana terus. Mungkin bukan Nana, tetapi ada dewa-dewa yang lain. Ada Allah-Allah kecil yang lain yang kita agungkan, yang patungnya ada di rumah kita. Itu ya.